Mimbar Agama Buddha. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda mendengar dalam Mimbar Agama Buddha untuk hari ini, di hari Minggu 29 Juni 2025. Dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan topik seputar pengertian pemberian dalam agama Buddha yang akan disampaikan Suratmi SPDB, penyuluh agama Buddha. Selamat mendengarkan. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suratmi dari Oku Timur akan menyampaikan topik pengertian pemberian dalam agama Buddha. Pengertian dalam agama Buddha sering disebut dana. Tetapi dana ini tidak cukup disebut sebagai pemberian berupa materi saja. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas, atau melepaskan apa yang telah kita miliki, baik itu berupa uang atau barang materi, tenaga, rasa aman, tidak membuat makhluk lain menderita, memaafkan, dan ajaran atau nasihat yang baik. Berikut beberapa aspek penting mengenai pemberian dalam agama Buddha. 1. Konsep dana. Konsep dana ada 3, yaitu: pertama, dana bukan hanya materi. Dana bukan hanya tentang memberikan uang atau barang, tetapi juga mencakup pemberian kepercayaan, perlindungan, dan ajaran. Kedua, landasan kebajikan. Dana dianggap sebagai landasan penting dalam praktek agama Buddha, membentuk karakter dan mendukung pertumbuhan spiritual. Ketiga, pelepasan dan kemurahan hati. Dana melibatkan pelepasan apa yang kita miliki dengan ikhlas dan tulus, baik itu materi, waktu, tenaga, atau bahkan pemaafan. 2. Jenis-jenis dana. Jenis-jenis dana ada 4, yaitu: 1. Amisa dana. 2. Paricaya dana. 3. Abhaya dana. 4. Dhamma dana. 3. Cara berdana yang benar. Cara berdana yang benar ada 5, yaitu: 1. Dengan keyakinan. Memberi dengan keyakinan bahwa pemberian tersebut akan bermanfaat bagi penerima dan pemberi. Kedua, dengan hormat. Memberi dengan sikap hormat dan penuh perhatian. 3. Tepat waktu. Memberi pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan penerima. 4. Dengan kemurahan hati. Memberi dengan ikhlas dan tanpa pamrih. 5. Tidak mencelakai. Memberi dengan cara yang tidak merugikan atau menyakiti orang lain. 4. Manfaat berdana. Manfaat berdana ada 3, yaitu: 1. Kesejahteraan duniawi. Berdana dapat membawa manfaat seperti kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Kedua, pertumbuhan spiritual. Berdana dapat membantu membersihkan pikiran, mengurangi kekotoran batin, dan meningkatkan kebijaksanaan. Ketiga, karma baik. Perbuatan baik termasuk dana akan menghasilkan karma baik di kehidupan mendatang. 5. Pemberi dan penerima.
penting untuk memperhatikan kualitas pemberi dan penerima dana. Pemberian yang baik datang dari pemberi yang memiliki moralitas baik dan penerima yang juga memiliki kualitas yang sama. Pemberian dari orang yang memiliki moralitas rendah atau tidak memiliki moralitas sama sekali dianggap sebagai pemberian yang inferior. Dalam kisah tentang Wisaka, umat awam wanita utama Sang Buddha, merupakan contoh yang luar biasa tentang hasil kedermawanan berskala besar. Ketika Wisaka akan dinikahkan, persiapan dan hadiah yang melimpah diatur oleh ayahandanya. Wisaka diberi uang, emas, bejana perak, tembaga, pakaian sutra, beras, peralatan pertanian, masing-masing sejumlah 500 kereta. Kemudian ayahnya memutuskan bahwa Wisaka juga harus membawa ternak. Maka dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengeluarkan binatang dari kandangnya sampai memenuhi suatu kawasan tertentu. Ketika sapi-sapi sudah keluar dan memenuhi kawasan berbatas itu, sang ayah memerintahkan agar gerbang batas kawasan ditutup. Ternak-ternak di luar kawasan ini cukup untuk putriku. Tetapi setelah gerbang digrendel dengan kokoh, banyak sapi jantan dan sapi perah melompati penghalang untuk bergabung dengan ternak yang akan diberikan pada Wisaka. Para pembantu tidak dapat memaksa binatang-binatang itu kembali ke kawasan, betapapun kerasnya mereka berupaya. Semua ternak itu mengikuti Wisaka karena dalam kehidupan lampaunya pada zaman Buddha Kassapa, Wisaka pernah memberikan persembahan secara dermawan berupa 5 jenis produk susu kepada kelompok 20.000 biku dan samanera. Pada waktu itu, sebagai putri bungsu dari 7 putri Raja Kiki dari kerajaan Binares, dia terus mendesak para biku untuk mengambil lebih banyak susu, dadi, dan lain-lain. Sekalipun mereka mengatakan sudah kenyang. Hadiah itu memberinya jasa kebajikan memiliki jumlah ternak yang amat banyak ketika dia terlahir sebagai Wisaka, dan tak seorang pun dapat mencegah Wisaka menuai buahnya. Dana materi yang bersifat religius, termasuk sumbangan membangun wihara atau candi baru, lembar-lembar emas untuk menyepuh payung altar, atau pembelian patung Buddha untuk wihara. Penerima dana-dana seperti itu adalah masyarakat umum, siapapun yang datang ke wihara atau memuja Sang Buddha di hadapan patung Buddha. Dana duniawi kepada masyarakat termasuk sumbangan ke berbagai organisasi sosial, sumbangan ke rumah sakit, atau perpustakaan umum, menjaga kerapihan dan kebersihan taman di lingkungan. Jika orang tidak hanya berdana untuk proyek-proyek semacam itu, tetapi juga memberikan tenaga fisik, hasil karmanya bahkan jauh lebih besar. Dana-dana semacam ini dapat sangat berjasa jika didahului, dibarengi, dan diikuti oleh niat mental yang murni.
ada cara berdana yang sama sekali tidak mempedulikan sifat-sifat si penerima dan bahkan tidak mempedulikan hasil duniawi perbuatan jasa yang diperoleh lewat dana. Kedermawanan ini muncul dari motif meninggalkan keduniawian, dari pikiran untuk menghancurkan kemelekatan terhadap hak milik mereka, dan dengan demikian bertujuan untuk memberikan apa yang paling dicintai dan paling sulit. Bila mana ada kesempatan, para bodhisattva memberi dengan cara ini sebagai semata-mata hanya untuk memenuhi dana parami, penyempurnaan dana. Dana parami merupakan yang pertama dari 10 kesempurnaan yang harus mereka kembangkan sampai tingkat tertinggi untuk mencapai kebuddhaan. Apa yang dilakukan bodhisatta untuk melengkapi kesempurnaan dana menuntut jauh lebih banyak daripada yang dapat dilakukan makhluk-makhluk lain. Banyak cerita Jataka yang mengisahkan bahwa bagaimana bodhisatta sebelum menjadi Buddha Gotama memberikan barang-barang tanpa sedikit pun memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan manfaat-manfaat duniawi yang diakibatkan. Satu-satunya perhatian bagi bodhisatta di dalam mempraktekkan kedermawanan adalah memenuhi persyaratan kebuddhaan. Di dalam salah satu kehidupan, dia adalah seorang brahmana bernama Sanka yang melihat seorang paceka Buddha yang sedang berjalan tanpa alas kaki di gurun. Sanka berpikir, aku menginginkan jasa kebajikan, dan kalau kulihat seseorang yang jelas pantas menerima dana keyakinan, aku harus memberikan dana kepadanya. Kalau tidak, aku akan kekurangan jasa kebajikan. Maka Brahmana itu yang keadaan jasmaninya sangat rapuh, mempersembahkan alas kakinya kepada paceka Buddha itu, walaupun dia jauh lebih membutuhkannya. Pada waktu lain, bodhisatta itu adalah kaisar agung bernama Mahasudasana. Dia mempunyai pesuruh-pesuruh yang tugasnya mengumumkan beberapa kali sehari di ribuan tempat di seluruh kerajaan bahwa siapapun yang menginginkan sesuatu akan diberi jika dia datang ke istana dan memintanya, baik siang maupun malam. Jika ada petapa spiritual, dia akan mendapatkan segala yang diinginkannya dan pergi dengan tangan penuh. Mahasudasana memberi dengan kedermawanan yang sepenuhnya terbuka, tanpa kemelekatan, tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan untuk mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai bentuk tertinggi kesempurnaan kedermawanan, bodhisatta harus mempraktekkan dana yang lebih sulit daripada hanya pemberian materi. Dia harus dengan ikhlas memberikan anggota tubuhnya, anaknya, istrinya, dan bahkan kehidupannya sendiri. Sebagai Raja Siwi, bodhisatta kita mencongkel keluar kedua matanya
dengan tangannya sendiri untuk diberikan kepada Saka, raja para dewa. Saka mendatangi Siwi dengan menyamar sebagai orang tua buta, hanya untuk memberinya kesempatan untuk melakukan persembahan yang luar biasa ini. Siwi melakukan hal ini tanpa keraguan sebelum bertindak, tanpa keengganan selama melakukan perbuatan itu, dan tanpa rasa sesal sesudahnya. Dia mengatakan bahwa pemberian ini dilakukan demi pencerahan itu sendiri. Dua mata itu bukannya tidak menyenangkan bagiku. Kemahatauan itu berharga untukku, maka aku memberikan mataku. Sebagai pangeran Wesantara, Bodhisattva memberikan gajah kerajaan yang kuat dan berharga pada penduduk kerajaan saingannya hanya karena mereka memintanya. Sebagai akibat kedermawanan ini, dia, istri, dan kedua anaknya dibuang ke sebuah gunung terpencil. Mereka hidup di hutan. Wesantara merawat anak lelaki dan perempuannya di gubuk mereka, sementara istrinya pergi mengumpulkan buah-buahan liar untuk makanan mereka. Suatu hari, seseorang datang pada Bodhisatta dan meminta kedua anaknya. Tanpa keraguan, Wesantara memberikan mereka. Kemudian dia pun memberikan juga istrinya yang luhur itu. Anak-anakku, bukannya tidak menyenangkan bagiku, dan Putri Madi bukannya tidak menyenangkan. Kemahatauan berharga bagiku, maka aku memberikan mereka yang kusayangi. Saat itu istri dan anak dianggap sebagai harta kekayaan seorang laki-laki. Di banyak kehidupan sebelumnya, Putri Madi telah terinspirasi untuk menjadi istri Bodhisatta dan untuk berbagi dengannya apapun kesulitan yang harus dialami di sepanjang jalan kebudayaan. Buah karma Putri Madi cocok dengan niat Pangeran Wesantara dan hal itu membuat dia diberikan kepada orang lain. Anak-anak mereka pun pasti telah mengalami akibat dan perbuatan-perbuatan lampau mereka sendiri ketika mereka harus meninggalkan orang tuanya. Pada kehidupan lain, Bodhisatta terlahir sebagai kelinci yang bijaksana. Kehidupannya berakhir ketika dengan gembira dia melompat ke dalam api setelah mengundang seorang Brahmana kelaparan, yaitu Saka yang menyamar untuk makan kelinci panggang. Karena kemurnian pikiran Bodhisatta pada waktu melakukan persembahan tertinggi, dengan seluruh tubuh dan kehidupannya itu, api yang membakarnya tidak menimbulkan rasa sakit walaupun dagingnya terbakar. Ketika menceritakan kisah itu, beliau mengatakan bahwa ternyata api itu telah menenangkan dan memberinya kedamaian, bagaikan air dingin, karena dia telah sepenuhnya mencapai kesempurnaan dana. Tujuan jalan Sang Buddha adalah pembebasan dari penderitaan karena tumbal lahir di alam samsara. Sang Buddha mengajarkan bahwa dengan mencabut akar-akar kebodohan dan kekotoran mental yang diakibatkannya, kita menuju nibbana, berhentinya penderitaan secara
total. Sebaliknya, berbagai kecenderungan mental yang tidak baik membuat kita melekati apa yang secara salah kita anggap diri. Kecenderungan ini membuat kita berjuang untuk memuaskan nafsu indera kita yang tak pernah terpuaskan lewat objek-objek yang pada dasarnya hanyalah sementara, sehingga sifat tidak memuaskan. Sang Buddha mengatakan bahwa praktek berdana akan membantu usaha kita untuk memurnikan pikiran. Pemberian yang dermawan dengan niat baik akan membantu menghapus penderitaan dengan 3 cara. Pertama, bila kita memutuskan memberikan milik kita pada orang lain, kita mengurangi kemelekatan kita pada objek itu. Maka membiasakan perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental keserakahan, yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Kedua, berdana dengan niat baik akan membuat kita terlahir di alam bahagia di masa mendatang, di lingkungan yang cocok untuk bisa bertemu Buddha Dharma murni dan mempraktekannya. Ketiga, ini yang paling penting, bila berdana dipraktekkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet untuk mencapai nibbana. Tindakan kedermawanan itu membantu kita mengembangkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, sila samadhi panya. Dengan demikian, dana dalam agama Buddha bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga merupakan praktek spiritual yang melibatkan kesadaran, kemurahan hati, dan upaya untuk mencapai kebahagiaan dan pembebasan. Memberi atau berdana dalam perspektif Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang-orang kurang mampu atau miskin saja. Di dalam kitab suci agama Buddha, Tripitaka, banyak diceritakan bahwa Buddha dan para biku mendapat banyak penghormatan dari para raja dan saudagar-saudagar kaya lainnya, tetapi para biku dan Buddha justru banyak mengunjungi orang-orang miskin untuk menerima persembahan makanan pindapata dari mereka. Mengapa Buddha menerima persembahan dari orang-orang miskin? Dengan demikian, Buddha dan para biku lainnya mengajarkan kepada orang kurang mampu untuk berlatih memberi dan mau berdana. Buddha menuntun mereka untuk mengubah nasibnya. Kehidupan saat ini menjadi orang miskin dikarenakan pada kehidupan masa lalunya ia tidak suka berdana sesuai dengan hukum karma, sehingga saat kehidupan selanjutnya ia kekurangan materi. Memberi dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya, karena pengertian berdana itu sangat luas dan bukan hanya dengan satu cara saja untuk melakukannya. Dana tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk nasihat, dan lain sebagainya. Pengertian dana dalam agama Buddha dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu 1. Amisa dana. Amisa dana adalah dana materi yang kita miliki, seperti pakaian, makanan, air minum, obat, tempat tinggal, bunga, lilin, dan dupa. Kedua, paricaya dana. Paricaya dana adalah
dana dalam bentuk tenaga. Ketiga, apaya dana. Apaya dana adalah dana dalam memberikan perlindungan atau rasa aman kepada orang lain, misalnya memaafkan kesalahan orang lain atau melindungi seseorang dari bahaya. Keempat, dhamma dana. Dhamma dana adalah dana dalam bentuk ajaran, di mana menunjukkan jalan kebenaran, dan orang yang telah ditunjukkan mengikuti jalan kebenaran itu sendiri, atau bisa juga seperti dengan cara ceramah, cetak buku dhamma, cetak VCD atau DVD dhamma, dengan harapan bagi orang yang mendengar atau membaca mengikuti jalan yang telah ditunjukkan. Berdasarkan keempat bentuk dana tersebut, dhamma dana adalah bentuk dana yang tertinggi. Pemberian dana yang dilakukan atas dorongan orang lain dinamakan sankara dana. Ini tidak semulia pemberian yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa dorongan orang lain, karena telah memahami dengan benar yang berakibat akan menghasilkan kemajuan batin. Dalam berdana diawali dengan kehendak cetana, seseorang yang diliputi perasaan senang, baik sebelum memberi dana puba cetana atau pada saat berdana muca cetana, dan sesudah memberi dana apara cetana. Dengan terpenuhinya ketiga faktor tersebut yang menunjukkan keikhlasan hati dalam berbuat, perbuatan dana dapat menghasilkan buah kebajikan yang sepenuhnya. Dengan demikian, maka inilah yang disebut pemberian dalam ajaran Buddha yang berakibat memberikan kebahagiaan dunia, yaitu kehidupan saat ini atau kehidupan setelah kematian. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang mendengar siaran Mimbar Agama Buddha malam ini dapat memahami, mempraktekkan dari pengertian pemberian dalam agama Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Mimbar Agama Buddha untuk hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, dengan tema pengertian pemberian dalam agama Buddha bersama narasumber Suratmi SPDB, penyuluh agama Buddha. Dan program ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya dalam Palembang malam ini akan ditemani rekan Abbas Surya. Mimbar Agama Buddha. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.